Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan testimonium de audito atau kesaksian karena mendengar dari orang lain yang disampaikan tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi. Selain itu, sidang juga akan mendengarkan keterangan dari 3 sahabat Eki serta ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Ahli IT dan digital forensik juga akan dihadirkan dalam sidang untuk mengurai percakapan di ponsel milik Vina dan rekan-rekannya. Kami laki-laki alamatnya. Dalam sidang, tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi yang terus mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eki memberikan keterangan berdasarkan kesaksian dari orang lain atau testimonium de audito. Di muka sidang, Deddy mengaku mendalami keterangan para saksi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah menemui sejumlah kejanggalan. Di antaranya soal keberadaan para tersangka yang menginap di rumah RT Pasren pada saat malam kejadian. Bapak kenal dengan para pemohon itu, Rivaldi. Oke, jadi saudara saksi sesudah mendalami lebih dalam saksi-saksi yang saudara temui untuk diwawancara dan meyakini bahwa peristiwa yang dituduhkan, didakwakan menjadi putusan yang sudah inkrah, ada kejanggalan, begitu saudara saksi? Menurut saya sangat janggal, apalagi setelah beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak melihat pelemparan, tidak melihat pengejaran. Banyak saksi yang menyatakan anak-anak itu ada nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren, berkumpul di rumahnya Ibu Nining, kemudian berkumpul di rumahnya Hadi, kemudian juga saudara Aldi pada malam itu juga, dan saudara Sakat Tatal malah pada malam itu mengantar motor yang mogok ke bengkel. Kemudian dia tidak ada di lokasi, ditambah lagi beberapa waktu yang lalu saya banyak kedatangan orang, diantaranya saya bertemu dengan Mas Adi, saya bertemu dengan Ismail, saya bertemu dengan Purnomo, kemudian yang terakhir saya bertemu dengan Nazarudin kalau nggak salah. Nah, mereka menyatakan melihat langsung bahwa yang terjadi peristiwanya adalah pada malam minggu dalam keadaan gerimis, Eki dan Vina mengendarai motor dalam keadaan kencang, kemudian motornya zigzag sambil ketawa-ketawa dan seperti dalam keadaan mabuk terpeleset, kemudian menabrak bibir trotoar dan kepalanya membentur tiang PJU. Dan dia menyatakan bahwa itu peristiwa murni kecelakaan tunggal. Pada sidang sebelumnya, saudara, 9 orang saksi ahli dan saksi fakta dihadirkan. Mereka merupakan teman Vina dan Eki yang disebut sebagai saksi mata yang membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Mereka juga merupakan warga yang ditangkap dan dilepaskan kembali oleh Polres Cirebon Kota. Saudara jurnalis Kompas TV Ninda Destiani sudah bersiap di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Ninda. Apa Deddy Mulyadi sudah selesai memberikan testimoni dan apa yang kira-kira menarik dari yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi? Iya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Betul, hari ini sidang lanjutan PK 6 terpidana ini baru saja digelar dan saat ini sidang sedang skors dan akan dimulai kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Agendanya hari ini Vidi dan juga saudara di mana majelis hakim dan anggota ini mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi yang kemudian dihadirkan oleh pihak kuasa hukum dari ke-6 terpidana. Saat ini, hari ini rencananya akan dihadirkan sebanyak 6 orang, yakni diantaranya 4 orang saksi dan juga 2 orang ahli. Tadi yang pertama, Vidi dan juga saudara, ada 1 saksi, di mana ini juga merupakan tokoh masyarakat Jawa Barat. Di situ adalah Deddy Mulyadi yang di sini kedudukannya ia sebagai testimonium de audito ataupun kesaksian atau keterangan karena mendengarkan dari orang lain. Kalau tadi kita simak sepanjang persidangan dimulai pada saat Deddy Mulyadi menyampaikan keterangannya bahwa memang dirinya ini begitu tahu ada kasus ini, kemudian Deddy Mulyadi ini mengumpulkan sebuah informasi juga berupa data dari para sejumlah saksi, di mana di situ Deddy Mulyadi mengumpulkan seluruh informasinya dari para saksi
di mana Deddy Mulyadi juga turun ke lapangan, ke rumah-rumahnya, dan sehingga di situ terkumpul dan menyampaikan kepada majelis hakim. Di mana Deddy Mulyadi di sini juga menyebutkan bahwa dalam pemutusan perkara ini di situ banyak terjadi hal-hal yang janggal, mulai dari proses penanganan, kemudian mulai dari proses pencarian pelaku hingga pemutusan perkara tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Deddy Mulyadi, Vidi dan juga saudara, salah satunya adalah keterangan dari para terpidana lalu juga para saksi lainnya bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 pada saat malam kejadian itu, di situ tidak adalah keenam terpidana yang saat ini sedang mengajukan PK, di mana keenam terpidana ini justru sedang menginap di lokasi ataupun kontrakan Ketua RT Pasren. Hal itu juga menjadi salah satu pertimbangan dan keyakinan bagi pihak Deddy Mulyadi bahwa para keenam terpidana ini tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini. Dan terlebih lainnya lagi, berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi lainnya disebutkan bahwa memang kasus Vina Cirebon ini bukanlah kasus pembunuhan, melainkan hal ini merupakan kasus kecelakaan tunggal. Itu juga yang disampaikan oleh pihak Deddy Mulyadi berdasarkan pengakuan dari para saksi yang telah dilakukan, yang telah dimintai keterangan oleh Deddy Mulyadi selama ini ya, Vidi dan juga saudara. Dan selain itu nanti setelah kemudian Deddy Mulyadi selesai, tadi memang juga sudah selesai, nanti akan dilanjutkan kembali oleh para saksi lainnya. Selain ada Deddy Mulyadi, ini juga akan ada 3 orang sahabat Eki, di mana 3 orang sahabat Eki ini juga akan hadir nantinya. Dan selain itu juga akan ada 2 orang ahli, di mana 2 orang ahli ini merupakan ahli psikologi forensik, yakni Reza Indragiri, dan juga seorang ahli digital forensik yakni Rismon Hasiholan. Keduanya ini tentu akan memberikan keterangan terkait berdasarkan keilmuan ahlinya, di mana untuk ahli psikologi forensik ini Reza Indragiri akan menyampaikan keterangan dari segi keilmuan forensik. Sempat dibahas, nanti akan dibahas terkait kepemilikan handphone dari korban Vina, begitu yang akan disampaikan oleh pihak kuasa hukum tadi. Lalu juga ada ahli digital forensik ini, tentu ini maksud kami ahli digital forensik dari Rismon Hasiholan. Ini juga akan kuasa hukum harapannya untuk Rismon Hasiholan ini dapat menjelaskan terkait ekstraksi data dalam kasus penanganan kasus Vina Cirebon ini. Nantinya Vidi dan juga saudara, selain itu memang kurang lebih akan ada 6 saksi yang dihadirkan oleh para kuasa hukum ke-6 terpidana, yang tentu dibalik pengajuan PK ini adalah tentu dari pihak kuasa hukum sendiri ini membawa sejumlah novum, selain untuk mengajukan novum yang berupa keterangan-keterangan baru oleh para saksi yang hari ini dihadirkan, di mana menurut para kuasa hukum keterangan-keterangan tersebut ini juga belum pernah disampaikan di sidang sebelumnya, yakni pada sidang 2016 lalu. Dan selain itu tujuan pengajuan PK lainnya juga menurut kuasa hukum para terpidana menyebut bahwa adanya kehilapan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Selain itu juga adanya pertentangan hukum yang terjadi dalam penanganan kasus ataupun perkara Vina Cirebon ini. Vidi dan juga saudara, nanti kita akan pantau kemudian seperti apa novum yang disebut novum ataupun alat bukti baru maksud kami yang akan disampaikan oleh para saksi. Kurang lebih ini akan ada 5 saksi tersisa yang akan memberikan keterangannya kepada majelis hakim dan anggota di Pengadilan Negeri Cirebon. Vidi. Ninda, ini Deddy Mulyadi memberikan testimonium de audito atau dia memberikan kesaksian berdasarkan keterangan yang dia dengar juga dari orang lain. Ini menurut kuasa hukum di sana, kekuatannya seperti apa? Iya, Vidi, boleh diulang, kami tidak bisa mendengar suara Anda di sini karena sinyal cukup. Baik, Ninda, ini dia memberikan testimonium de audito atau bersaksi berdasarkan keterangan yang dia dengar dari orang lain. Menurut kuasa hukum para terpidana, ini kekuatan dari keterangan dari Deddy Mulyadi ini seperti apa untuk membuktikan bahwa ke-6 terpidana ini tidak bersalah? Berupa kesaksian dari para saksi ataupun saksi yang telah dilakukan
peninjauan langsung oleh Deddy Mulyadi, yang kemudian di sini pihak Deddy Mulyadi tadi menyampaikan dan menyebut bahwa memang berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Deddy Mulyadi melalui para sejumlah saksi yang kemudian telah dikumpulkan, pure dirinya ini yakin bahwa memang perkara Vina Cirebon ini, ia menyebut di depan majelis hakim bahwa ini adalah sebuah kecelakaan tunggal, di mana disebutkan juga tadi menurut Deddy Mulyadi berdasarkan keterangan dari para saksi adanya kemudian giat antara kedua korban Vina dan juga Eki ini melaju di jalan Talun Cirebon ini dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga di situ diyakinkan ada sebuah kecelakaan dan tidak terbukti adanya sebuah asusila maupun pembunuhan terhadap kedua korban tersebut. Dan ini juga didukung oleh para keterangan para saksi lainnya yang rencananya hari ini juga akan memberikan keterangan kepada majelis hakim. Vidi. Indah Destiani dari Cirebon, Jawa Barat, selamat bertugas kembali.